Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan, firman-Mu begitu indah. Bahkan Kau berkata, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Ajar kami untuk menyadari bahwa firman, perintah-perintah, isi hati, begitu memukau hati kami. Buka kesadaran rohani kami, our spiritual awareness, supaya kami menyadari bahwa Engkau selalu beserta kami, dan tidak ada di dunia ini yang lebih indah daripada menyadari bahwa Engkau pencipta alam semesta ada beserta dengan kami. Bapa, hari ini kami mau belajar isi hati. Kami mau mendengar detak jantung. Ajar kami, buat kami supaya pikiran kami terfokus sepenuhnya kepadamu. Kami datang ke sini karena kami merindukan Engkau. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Tadi malam saya baru pulang dari Surabaya jam 12 malam. Ya, dari airport sampai sini. Ya, pelayanan di Surabaya dan juga di Mojokerto saya melayani. Dan ya, kalau saya pikir-pikir unik kalau buat saya pribadi, karena saya sendiri dari latar belakang waktu saya masih masih SMP atau SMA, saya paling membenci gereja, paling gak suka sama gereja, paling malas ke gereja, apalagi namanya gereja karismatik, paling gak suka saya. Ya, terus gak taunya berapa tahun kemudian jadi pengkhotbah, hampir setiap hari saya di gereja. Jadi unik rencana Tuhan bisa begitu. Ya. Jadi di situ ada bayi, ada anak kecil, kita nggak pernah tahu kan suatu hari mereka akan jadi apa dalam Tuhan. Ya. Waktu saya kecil juga saya ingat saya sering dibawa ke gereja. Ternyata jadi satu panggilan, dan ini menjadi satu kegemaran atau satu hal yang satu hal yang benar-benar membuat saya suka cita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi domba-domba, terutama yang haus. Makanya tadi saya doa untuk orang-orang yang haus. Ya, oke, kita lihat di Ibrani 6 sebagai pembukaan. Saya tahu hari ini saya harus khotbah tentang Kisah Para Rasul 13, ya. Oke, tapi kita sebagai pembukaan lihat dulu di Ibrani 5 dulu, lalu kita ke Ibrani 6. Ibrani 5 ayat yang ke 12 sampai terakhir, sampai 14. Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok tentang pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, saya kadang suka sedih kalau di gereja-gereja, terutama di gereja yang besar-besar, mereka dari dulu sampai sekarang ngajarinya makanan susu. Ya, jadi jemaat itu dilatih untuk taunya makanan susu aja, nggak tahu makanan keras. Saya suka sedih. Padahal firman Tuhan udah ngomong seperti ini. Kalau kita masih memerlukan makanan susu, kita tidak paham tentang kebenaran.
Jadi memang firman Tuhan tuh ngajar kita untuk bertahap. Makin lama makin dilatih, ya, supaya kita sanggup menerima makanan keras. Harusnya seperti itu. Ya, jangan sampai kita masuk dalam satu era di mana yang kita suka adalah guru-guru yang memuaskan telinga kita. Ya, jangan sampai kita masuk dalam satu era di mana yang kita suka adalah mendengar isapan-isapan, cerita-cerita isapan jempol, kalau bahasa Indonesia katakan. Ya, atau dongeng-dongeng buatan manusia sendiri. Ya, kita harus sadar bahwa firman Tuhan itu mengajar kita untuk masuk dalam kesempurnaan dalam Tuhan. Ya, Ibrani 6 dari ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Jadi disuruh oleh penulis kitab Ibrani apa? Tinggalkan. Ya, hal-hal biasa, hal-hal pokok, hal-hal basic disuruh tinggalkan. Ya, dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya, jadi disuruh kita maju terus. Jangan cuma berhenti di situ. Terus apa? Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan. Coba perhatikan apa yang disuruh tinggalkan. Ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Apa itu yang terakhir? Hukuman kekal, kebangkitan orang-orang mati. Ini ajaran tentang surga dan neraka. Banyak orang Kristen suka sekali tentang ini. Ya, dan topik yang paling, waktu saya seminar bersama guru saya, waktu saya pelayanan kemana-mana, dan di situ ada pertanyaan tanya jawab, hampir semua orang topik favoritnya itu tanya begini: bisa nggak kita kehilangan keselamatan kita? Ya, banyak orang suka sekali nanya itu. Jadi kalau misalnya disuruh catat pertanyaan apa, banyak yang nanya seperti itu. Ya, jadi tentang keselamatan kita. Ujung-ujungnya tentang gimana sih supaya kita masuk surga, atau gimana sih supaya kita mendapat jaminan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, padahal di sini udah ditulis hal-hal ini harusnya udah kita tinggalkan. Ya, ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Apa maksudnya? Bukan ini nggak penting, bukan berarti nggak ada di Alkitab, tapi ini untuk bayi rohani, ya. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Kalau saya baca di Amplified Bible ini lebih bagus. Di Amplified Bible ditulis begini, ya, these are the things we already mastered a long time ago. Artinya begini, hal-hal seperti ini harusnya kita udah tahu dari zaman dulu waktu kita awal-awal bertobat. Jadi jangan ngebahas ini terus gitu loh. Ya, kesannya tentang keselamatan, kita masuk surga atau enggak. Orang-orang suka banget hal kayak gitu. Ya, di Singapura kalau saudara masuk di gereja paling besar di situ, saudara mungkin tahu. Ya, nanti saudara akan dikasih kartu di situ. Kartu atau CD, pokoknya kartu sambutan lah. Di kartu sambutan ditulis begini, selamat, ya dalam bahasa Inggris, selamat, Anda sudah selamat. What's next? Bener. Saya baca sendiri kartu. Saya nggak masuk gerejanya, cuma adik saya ke gerejanya dan dikasih kartu itu, saya baca sendiri. Ya, congratulations, you have been saved. What's next? Selamat, Anda sudah selamat. Lalu apa? Ya, kayaknya mau orang bayi rohani, mau orang-orang yang ke gereja nggak sungguh-sungguh, atau orang-orang yang benar-benar cari Tuhan, kayaknya begitu tertarik dengan topik itu, ya, tentang keselamatan itu. Padahal udah ditulis di situ. Tentang hukuman kekal itu kita harusnya udah master a long time ago. Kita harusnya udah tahu hal itu. Jangan cuma di gereja diajarin itu terus, kapan kita dewasanya, maksudnya begitu. Ya, dan ini karena ini berkaitan sama Kisah Para Rasul 13, makanya saya buka dengan hal ini. Nanti biar waktu saya bahas, ya, saudara-saudara lebih paham. Oke, Kisah Para Rasul 13. Saya ingat terakhir kali saya bahas Kisah Para Rasul 11. Ya. Dan sekarang Kisah Para Rasul 13. Menarik Kisah Para Rasul ini. Ya, karena di sini ada gereja mula-mula, seperti apa pelayanan para rasul yang luar biasa, ya, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan yang sesungguhnya, ini ada semua di sini. Ya, oke. Kalau kita lihat dari ayat pertama, ini panjang sekali Kisah Rasul 13 ini. Ada berapa ayat ini? Ada 52 ayat, jadi nggak mungkin dibaca satu persatu.
ya. Tapi saya akan ngebahas yang penting, ya. Kalau yang menurut saya bisa di skip, saya akan kasih garis besarnya, ceritanya tentang apa, oke? Kisah Para Rasul 13, kalau kita baca dari ayat pertama, nanti bisa baca di rumah kalau saudara belum sempat baca ini, ya. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai ke 3, ya, di situ Roh Kudus menyuruh untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas yang ditentukan bagi mereka, seperti kita baca di ayat 2. Ya, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Yang suruh siapa? Roh Kudus. Ya, jadi ini penting sekali kita menyadari. Kita pernah membahas tentang kitab Roma di tempat ini, benar nggak? Ya, kitab Roma itu penting, menggambarkan tentang apa? Pentingnya dipimpin oleh Roh. Ya, di sini para rasul ngajari, penting sekali kita ngikutin suara Roh Kudus. Ya, jadi penting sekali buat setiap umat Tuhan untuk bisa mendengar Dia. Ya, karena itu saya sering berdoa. Kalau saya doa, saya sering doa seperti ini: Tuhan, biar mereka merespon waktu Engkau berbicara kepada mereka. Jadi pentingnya untuk mendengar suara Roh. Dan di sini para rasul mempraktekkan. Ya, mereka dengar suara Roh Kudus. Di ayat 2 disuruh untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus. Saya punya satu kesaksian yang menarik untuk ayat ini. Ini gak lama lalu. Kalau nggak salah saya baru pulang dari sini waktu pelayanan. Ya, gak lama lalu, cuman saya lupa persisnya kapan. Ya, saya pulang dari sini dan TV di rumah saya rusak. Ya, saya belum pernah kesaksian kalau nggak salah. TV di rumah saya rusak dan saya pengen Tuhan, saya pengen beli TV karena TV-nya saya butuh TV. Ya, jangan dikira saya cuma bertapa di kamar nggak punya TV. Saya juga butuh TV, saudara. Ya, saya juga cukup normal. Ya, meskipun saya nggak terlalu ngikutin pilpres, tapi tetap saya butuh TV. Ya, oke. Nah, tapi saya ini dalam dilema. Kenapa? Karena saya pernah janji sama Tuhan, Tuhan, setiap uang yang kuterima darimu, ya, saya nggak akan pakai 1 sen pun, nggak akan saya pakai. Terus uang itu untuk pelayanan lagi, untuk kaki ini berjalan. Ya, misalnya saya ke Surabaya kemarin, saya butuh uang. Saya ke Qatar kemarin, saya butuh uang. Saya ke Belanda, ke Prancis kemarin, saya butuh uang. Ya, itu uangnya untuk itu, gitu loh. Ya, saya berjanji sama Tuhan gitu. Apalagi kalau orang yang memberi. Ya, nah. Terus waktu saya ke Electronic City, saya tetap harus connect sama Roh Kudus. Dia maunya apa? Ya, dia tahu saya butuh TV, tapi saya juga harus taat sama dia. Ya, istilahnya let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan, kita harus taat sama dia. Ya, nah, waktu saya ke Electronic City di dekat rumah saya, ada TV lagi clearance, murah, bagus. Ya, saya bilang, Tuhan, ini lagi clearance nih, bagus, murah lagi. Tapi saya berjanji sama Tuhan, nggak mungkin dong saya ngerasa punya power. Kalau dibilang duit, ada duit emang gitu loh. Ya, tapi saya udah ngomong begitu gimana ya? Tapi nggak ada jawaban apa-apa. Saya nggak ngerasa damai untuk beli saat itu juga. Saya tanya sama Mas, ya Mas, ini TV sampai kapan clearance? Oh, sampai besok Pak, hari Senin. Tutupnya jam berapa? Jam 10. Udahlah, dalam hati nggak ada yang kerasa damai untuk beli. Ya udahlah, saya pulang. Ya udah Mas, ya ntar kapan-kapan lah. Saya udah lepaskan lah. Udah nggak mau niat pengen beli gitu. Karena nggak ada suara damai untuk beli. Ya saya harus taat seperti ini. Ya, Roh Kudus ngomong, ya saya harus taat. Oke? Nah, sampai rumah saya tidur biasa, udah nggak mikir TV. Udahlah, di rumah TV rusak nggak apa-apa lah gitu. Saya udah mikir biasa. Bangun tidur hari Senin, ada tiba-tiba diingatkan sesuatu. Ya, saya waktu Piala Dunia itu nonton, ya saya nonton sepak bola waktu itu, ya. Dan ada iklan punya barang bekas jual di OLX. Ya. Saya kok teringat itu ya, saya nggak pernah ngunjungin OLX sama sekali. Apa itu OLX, saya nggak tahu gitu. Saya buka olx.com, apa sih gitu. Ternyata benar-benar jual barang bekas. Saya mikir, apa yang bisa saya jual barang di rumah? Saya ngeliat barang di rumah, ya buku-buku rohani, kita masa jual begitu, ini nggak mungkin. Ya, terus apa ya? Akhirnya saya keluar, adik saya lagi renovasi rumah, barang-barangnya ditaruh ke rumah saya semua. Ya, sebagian udah diambil dan masih banyak sisa di tempat saya. Saya telepon adik saya, ini barang mau diapain? Masih banyak di rumah. Terus dia bilang, udahlah, buat lo aja, terserah mau diapain. Dia bilang gitu. Oh ya udah, saya lihat barang-barangnya. Oh, ada piano bekas. Ya, merek Zimmerman, bagus piano. Saya nggak bisa main piano nggak kepake, berdebu di situ. Saya pikir, ngapain saya jual aja gitu. Ya, saya foto, saya lap-lap debunya, ya, saya masukin OLX. Jam 6 sore saya masukin. Ya, tapi saya nggak tahu harga piano itu berapa, saya mana tahu gitu loh. Ya,
Saya ngasal aja, saya taruh murah harganya. Ya, saya nggak tahu harganya berapa, saya taruh murah. Terus habis gitu, saya masukin jam 6, jam 8 ada yang nelpon, jam 7 lah ada yang nelpon. Ya Pak, pianonya masih ada? Oh masih. Saya bisa lihat Pak, bisa, alamatnya di mana di sini. Ya, jam 9 malam ke Malang nggak Pak? Oh silakan, terserah gitu loh. Jam 9 malam orangnya datang, yang lihat piano. Terus dia bilang, Pak saya DP langsung. Ya. DP-nya itu harganya pas buat beli TV yang saya mau. Itu jam 9 malam, jam 10 tutup TV dari Senin. Ya. Terus saya bingung, kok dia langsung beli besoknya langsung dilunasi. Langsung dia pulang 9.30, saya langsung ke Electronic City, TV-nya saya ambil. Ya, saya punya TV. Tapi saya taat sama Tuhan. Tuhan yang kasih TV. Coba saya nggak taat hari kemarin. Saya bilang, oh Tuhan beli TV loh, saya butuh TV loh. Masa saya bertapa terus di kamar? Enggak. Kan Tuhan pasti nggak berkenan. Tapi karena saya taat sama Tuhan, dikasih TV. Ya. Dan ternyata waktu kemarin saya pelayanan di Surabaya, di Mojokerto, orang-orang mereka itu bilang, piano itu mahal sekali, harganya itu bisa 20-30 juta. Dia tanya, pastor jual berapa? Saya bilang 5,5. Ya ampun. Saya bilang, loh, gak apa-apa, saya nggak cari untung kok, saya nggak cari duit, saya nggak masalah gitu loh. Saya kan di sini bukan bisnis, saya berdiri di sini bukan seorang bisnismen. Saya hamba Tuhan, saya cuma butuh TV, tapi saya janji sama Tuhan, saya nggak mau ngambil duitnya Tuhan. Jadi saya udah mengucap syukur sekali piano itu ditukar jadi TV, meskipun TV-nya nggak nyampe harga segitu gitu, ya. Gitu. Oke, jadi ini pentingnya kita mendengar suara Roh Kudus. Kita lanjut. Kalau kita baca ayat 4 sampai ayat ke-12, ya di situ ada seorang tukang sihir. Ya, namanya Bar Yesus. Kalau kita baca di ayat 6. Ya, tukang sihir ini sirik sama Paulus, rasul-rasul yang lain. Ya, namanya Bar Yesus. Terus karena tukang sihir ini dekat sama gubernur di pulau itu dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Kalau kita baca ayat 8, nanti baca di rumah biar lengkap ya, karena ada yang lebih penting saya mau bahas. Ya, berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ya, ayat 9, Saulus ya yang disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia, terus langsung dihardik. Ya, ayat 10, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa kejahatan, rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ya, terus dari situ orang itu buta. Ya, dan gubernur itu mulai percaya karena apa? Ada kuasa Tuhan nyata terjadi dalam diri Bar Yesus itu. Ya, tukang sihir itu. Oke? Nah, kita lihat sekarang lompat ke ayat 13 dan seterusnya. Dari situ Paulus pergi ke Antioquia. Ya, kalau kita lihat judulnya ke Antioquia, ya. Kita lihat ayat ke-15. Setelah pembacaan dari hukum, Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, hai orang-orang Israel dan Gentiles, dan orang-orang yang bukan Israel, yang percaya sama Tuhan. Ya, dengarkanlah, Allah umat Israel ini memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangan yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Kita tahu cerita ini, ya kan? Waktu bangsa Israel dipimpin keluar dari perbudakan. Ya, 18. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Jadi waktu udah dibawa ke tanah Kanaan, tanah-tanahnya dibagi untuk ke-12 suku Israel itu. Ya, 20. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu yang memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Ya, pas Nabi Samuel itu udah mendekati zamannya Daud, ya. Oke. 21. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dan suku Benyamin. 40 tahun lamanya. Oke, saya membahas 21 di sini. Pernah baca nggak cerita tentang Raja Saul di kitab Samuel? Ya, waktu itu bangsa Israel udah punya raja yang luar biasa.
ya, yaitu Tuhan sendiri, Bapa di surga sendiri sebagai raja, pemimpin, ya. Tapi bangsa Israel terus ngotot minta raja di situ. Ya, kalau kita baca ceritanya, ya mereka bilang Tuhan berikan kami raja. Ya, terus sudah diingatkan sama Nabi waktu itu. Ya, loh kamu itu udah punya raja, kamu punya raja di atas segala raja. Tapi mereka tetap ngotot punya raja. Ya, akhirnya karena mereka ngotot, diangkatlah si Saul ini, Saul bin Kish. Ya, nah Saul waktu pemerintahan zaman Saul ini mereka malah sengsara. Ya, ini gambarannya cocok buat manusia. Ya, waktu seorang manusia ngotot sama Tuhan minta sesuatu, pengajaran zaman sekarang sering gitu loh. Ya, kita namakan iman. Kita ngotot sama Tuhan, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku butuh ini. Kita ngotot. Ya, nah itu sering kali dalam rangka Tuhan mendidik kita. Bukannya Tuhan nggak kabulkan, sering kali malah Tuhan kabulkan. Tapi apa? Bayar harga sendiri. Kalau susah, gitu loh. Ya ibarat anak kecil lah, anak kecil mungkin mainan lilin begitu. Ya, yang lihat apa ini nyala-nyala pengen dipegang. Ya, mungkin kadang-kadang ada orang tua nggak membiarkan dia merasa panas dulu, gitu loh. Biar dia sadar. Tapi ada orang tua yang jangan dipegang itu panas. Tapi ada orang tua yang membiarkan dulu, begitu loh. Ya supaya dia kapok, lain kali nggak mau pegang sama sekali. Nah ini juga cara Tuhan mendidik kita, mendidik bangsa Israel seperti itu, mendidik manusia juga gitu. Ya karena itu kita Yakobus pernah katakan begini, berhati-hatilah terhadap apa yang kita inginkan, karena kita akan diikat, dipikat dan diseret olehnya. Ya, jadi hati-hati kalau kita namakan itu iman. Kalau kita ngotot kepengen sesuatu kita namakan iman, hati-hati. Ya itu beda-beda tipis saudara. Itu hawa nafsu kita kepengen atau iman. Kalau hawa nafsu kita kepengen, kadang-kadang Tuhan izinkan tapi bayar harga. Kalau bayar harga itu nggak enak loh, namanya bayar harga. Ya ini kayak bangsa Israel 40 tahun lamanya nggak enak itu. Di bawah pemimpin Raja Saul nggak enak. Orang mereka udah punya Tuhan, udah punya raja, kok minta raja yang lain. Ya. Jadi hati-hati. Oke, ini satu pelajaran yang bagus di sini. 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Nah ini saya suka bagian selanjutnya. Dan yang melakukan segala kehendakku. Ini loh kenapa kok Daud berkenan di hati Tuhan. Ya, karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Ya, tadi salah satu lagu dinaikkan oleh worship leader apa? Sahabatku. Gimana lagu tadi? Gimana tadi? Oh, Yesus orang sahabatku. Oke. Nah, tapi kalau kita pernah baca di firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 14 katakan begini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan segala yang kau perintahkan kepadamu. Ya, kita bisa deklar Yesus kalau sahabatku, tapi kapan Tuhan mendeklar kita adalah sahabatku? Kapan? Waktu kita melakukan segala perintah. Ya, kalau kita cuma declare Yesus kalau sahabatku, kita nyanyi, kita lompat-lompat, tapi kita nggak pernah melakukan segala perintahnya, Dia tidak akan pernah mengenal kita sebagai sahabat. Ya, karena firman-Nya ngomong begitu. Ya, bukan berarti kita declare, kita nyanyikan, lalu kita otomatis jadi sahabatnya, enggak. Tergantung apakah kita seperti Daud yang melakukan segala kehendak. Tergantung dari situ juga. Ya, jadi penting sekali untuk kita orang Kristen diajar untuk taat. Ya, kayak tadi di awal-awal Rasul-rasul itu taat sama Roh Kudus, suara Roh Kudus. Selanjutnya 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijadikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Ya, Yohanes itu, pelayanan Yohanes Pembaptis itu sangat, menurut saya sangat penting sekali. Ya, karena dia memberitakan sesuatu yang sama seperti Tuhan Yesus beritakan tentang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Oke, saya mau bahas hal ini dulu. Ya, saudara nih, mungkin saya pernah ngomong di sini atau enggak, tapi biar saya ulang kalau saya pernah ngomong. Ya, bertobat kalau kita belajar dalam bahasa Yunani itu adalah metanoia. Ya, metanoia itu seperti perubahan paradigma, perubahan pola pikir. Ya, seperti itu. Jadi kita, misalnya kita dulu merokok, kita misalnya dulu peminum, ya, misalnya kita dulu suka hal-hal dunia, lalu perubahan pola pikir. Jadi kita berubah, bertobat. Itu metanoia. Menurut pemahaman Septuagint atau versi bahasa Yunani-nya.
Tapi kalau kita belajar bahasa Ibrani, bertobat adalah teshuvah. Teshuvah itu artinya sedikit berbeda sama metanoia. Ya, ingat Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi semua. Ya, kita harus tahu itu. Teshuvah itu artinya bukan cuma perubahan pola pikir, tapi artinya kita kembali ke titik semula. Itu teshuvah. Ya, jadi waktu manusia diciptakan pertama seperti apa? Mereka berdamai sama Tuhan, yang mereka intim sama Tuhan. Teshuvah itu waktu seseorang bertobat, kita diajarkan untuk kembali ke titik seperti ini. Itu teshuvah. Jadi bukan cuma perubahan pola pikir, bukan cuma aku udah gak ngerokok lagi, aku udah gak minum lagi, bukan cuma itu. Tapi kita diajarkan untuk kembali ke awal. Waktu kita damai sama Tuhan, waktu Adam dan Hawa sebelum makan buah itu loh mengajarkan itu. Ya, nah makanya Yohanes Pembaptis waktu ngomong sama Tuhan Yesus waktu ngomong apa? Bertobatlah, dia maksudnya apa? Teshuvah, kembali ke awal. Ya, ingat gak waktu saya bahas kisah para Rasul 11, saya ngomong apa? Saya kasih presentasi di sini waktu itu. Ya, antara orang Kristen sama orang Yahudi, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Orang Kristen sangat kuat dalam memahami sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Ya, the Redeemer, ya, the King. Kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan Yesus, Mesias. Ya, seperti tadi lagu terakhir juga katakan, tiada yang nama lain, tiada yang nama yang lebih besar dalam bahasa Inggris. Orang Kristen kuat dalam itu. Tapi kalau orang Yahudi sangat kuat dalam apa? Dalam redemption. Penebusannya itu seperti apa sih? Dalam hal kingdom, ya, kerajaannya itu seperti apa? Itu sangat kuat. Ya, karena itu saya mau mengajarkan di sini. Saya mau menjadikan satu di sini. Ya, waktu itu saya bilang itu butuh 2 seri. Saya akan jadikan satu di sini. Oke? Saudara tahu ayat ini? Yohanes 14 ayat 6. Oke, sebelum baca Alkitab, buka Alkitab, ada yang hafal nggak isinya? Kalau nggak hafal, keterlaluan. Ya, ayo, ada yang hafal nggak? Yohanes 14 ayat 6 apa? Kalau Matius 6:33 pasti hafal semua. Saya tahu. Ya, Yohanes 14 ayat 6 apa? Yohanes 3 ayat 16 pasti hafal semua. Saya tahu. Ya, karena begitu besar kasih Allah. Oke, Yohanes 14 ayat 6 apa? Ada yang nyontek baca Alkitab. Apa? Ya, gampang sekali. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Nah, ini yang saya mau bahas. Orang Kristen pintar di part A-nya, part A, bagian A. Orang Yahudi pintar di part B-nya. Maksudnya apa? Ayat itu katakan apa? Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Ya, Tuhan Yesus berkata seperti itu. Ya, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Itu bagian B-nya. Nah, berarti Tuhan Yesus ngomong apa? Ya, bukan cuma percayalah kepada Yesus selesai di situ, bukan. Tapi banyak pengajaran orang Kristen diarahkannya ke situ. Itu loh yang kurang komplit. Ya, padahal tadi saya bilang apa? Teshuvah. Teshuvah itu seperti melingkar kembali ke titik awal. Ya, jadi Tuhan Yesus waktu ketemu muridnya, makanya dia bilang apa? Ikutlah aku, lek akharai, ikutlah aku. Diajak untuk apa? Untuk tidak seorang pun dapat datang ke Bapa di surga tanpa melalui aku. Itu loh. Jadi bukan cuma berhenti di aku percaya Tuhan Yesus sudah selesai, bukan itu. Ya, bisa ngerti nggak maksudnya? Kita harus mengizinkan Tuhan Yesus untuk menjalankan fungsinya sebagai juru selamat. Ya, karena itu banyak pengajaran yang apa? Macam-macam, saudara. Ya, kita namakan grace. Nanti ada bagian grace di sini, kasih karunia. Dan waktu saya selidiki pengajaran tentang kasih karunia itu memecahkan antara Protestan sama Katolik, memecahkan Protestan sama karismatik, itu memecahkan apa? Calvinism sama Arminian. Ya, kalau nggak familiar sama itu, Calvinism itu aliran yang berkata sekali selamat tetap selamat. Ya, kalau Arminian itu iman tanpa perbuatan mati. Itu memecahkan juga Calvinism sama Wesley, John Wesley. Jadi banyak sekali pecahannya hanya karena perbedaan persepsi tentang kata grace itu. Ya, membahas kata kasih karunia itu. Ya, karena itu gini, jangan orang Kristen berhenti, oh aku percaya sama Tuhan Yesus seperti di sini. Jangan. Saya kadang bingung gitu kalau misalnya lihat KKR besar gitu.
Ayo, siapa yang mau terima Tuhan Yesus, maju ke depan. Ya, lalu berbondong-bondong orang maju ke depan. Ya, taruh tangan di dadamu, ikuti doa saya. Aku seorang pendosa. Ya, mulai hari ini aku mengundang Engkau Tuhan dan Juru Selamat masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhanku. Itu man-made, human-made. Ya, bukannya saya anti sama hal itu, bukan. Cuma itu terjadi 200 tahun yang lalu oleh seorang penginjil bernama Dwight Moody. Dan karena ngetren, ya, karena kelihatannya bagus, ditiru sampai zaman sekarang gitu loh. Sebelum 200 tahun lalu nggak ada satu orang pun melakukan itu, dan itu tidak ada di Alkitab. Tuhan suruh jadikan semua bangsa muridku, itu Tuhan suruh. Ya, tapi bukannya saya ngomong saya anti sama hal itu, saya nggak ngomong itu sesat. Ya, tapi kalau kita mau benar-benar sesuai Alkitab, ya jangan kita ngikutin tren yang dilakukan oleh hamba Tuhan besar. Ya, misalnya saudara lihat Benny Hinn lakukan apa, True Worshippers lakukan apa, jangan ikutin mereka, kita ikutin firman Tuhan. Sekalipun mungkin mereka lakukan ada dalam firman Tuhan, gitu loh. Ya, karena itu Tuhan bilang apa tadi? Dewasa. Kalau kita masih membutuhkan makanan susu, kita nggak bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi seperti itu tesyufah, tetap kembali ke titik yang awal. Oke, kita baca lagi selanjutnya. Ayat ke-26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Nah, ini dia yang saya bilang. Ya, orang Yahudi lemahnya, mereka nggak mengetahui the king-nya siapa. Ya, Redeemer-nya siapa? Mereka nggak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Tahu cerita tentang ini? Oke? Kita lompat langsung ke ayat ke-36. Oke, nanti bisa dibaca komplit. Ya. Ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Daud maksudnya ngalami mati jasmani, ya. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah, nah ini poin penting ya. Siap, saya mau bahas ini panjang lebar. Oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Oke? Jadi di sini adalah cikal bakal di mana seperti orang-orang Kristen itu muncul. Ya, kita mengakui Tuhan Yesus bahwa Dia membebaskan kita dari kematian, ya kematian yang kekal. Ya, Dia telah menebus dosa kita. Inilah cikal bakal kekristenan muncul di sini. Ya, nah tapi saya mau bahas di sini. Ya, saya mau bahas tentang fungsinya Dia sebagai penebus. Saya mau jujur sama saudara. Banyak orang melihat keselamatan itu dari sisi egoisnya manusia. Ya, kalau kita bicara tentang salvation, hidup yang kekal, kita memahaminya dari sisi manusia. Ya, apa sih kita selamat? Oh, berarti kita masuk surga. Ya, apa sih kita selamat? Oh, berarti kita masuk dalam hidup yang kekal. Dari sisi egoisnya manusia. Pernah nggak saudara berpikir, menurut Tuhan, bukan menurut manusia loh ya, keselamatan itu apa? Menurut Tuhan. Pernah nggak mikir gitu? Kita mikirnya menurut manusia aja. Karena itu pengajaran tentang surga neraka laris. Laris saudara. Kalau orang buka seminar tentang surga neraka, laris. Ya, di buku-buku rohani tentang surga neraka laris. Ya. Pernah nggak mikir kalau itu kan menurut manusia, surga neraka kita besar-besarin gitu loh. Ya, kalau menurut Tuhan apa sih keselamatan itu? Menurut kacamata Tuhan apa keselamatan? Pernah nggak mikir? Ya, tahu nggak sebenarnya? Saya mau tanya satu hal lagi. Menurut saudara, hidup yang kekal itu apa? Ya, Yohanes 3:16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada yang tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ada hidup yang kekal di sini. Apa hidup yang kekal? Ya, saya mau membahas hidup kekal menurut Tuhan di sini. Keselamatan menurut Tuhan di sini. Satu-satunya ayat yang menulis tentang ini itu di kitab Yohanes. Tampilkan Yohanes 17 ayat 3. Ya, nanti kita kembali ke Kisah Para Rasul.
Yohanes 17 ayat 3. Saudara harus haus tentang firman Tuhan. Kalau saudara nggak haus, cuma pengen datang, ya nggak terlalu ya cuma datang rutinitas karena tugas, nggak akan nangkep apa-apa. Karena ini ada satu pesan yang penting sekali. Saya mau jelaskan tentang sesuatu yang dimana orang Kristen berhenti di situ. Kamu percaya Yesus, selesai di situ. Ya, saya mau bahas tentang Redeemer itu untuk apa? Kenapa dia disebut Mesias? Ya, Yohanes 17 ayat 3. Karena itu dikatakan namanya Yeshua HaMashiach. Ya, HaMashiach itu Mesias. Ya, kalau dalam bahasa orang Muslim dikatakan Isa Al-Masih, Mesias juga. Orang Muslim pun mengakui dia Mesias. Ya, tapi saya mau bahas di sini. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Tadi saya tanya hidup yang kekal apa? Ya, seperti di Yohanes 3 ayat 16. Yang memperoleh hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mungkin saudara bertanya, lalu spesialnya ayat ini di mana, Pak? Spesialnya dikata mengenal. Ya, mengenal dalam bahasa aslinya itu seperti orang mempunyai hubungan intim antara suami istri. Ya, itu arti mengenal. Bukan berarti kita sama Tuhan punya, bukan. Maksudnya kita sangat intim sama Tuhan. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Itu loh hidup kekal. Ya, jadi kalau menurut Tuhan, yang Tuhan mau tentang saudara memperoleh hidup kekal itu adalah dalam masa hidupmu sekarang, saudara harus mempunyai hubungan itu sama Tuhan. Jadi jangan kita pikir hidup kekal itu afterlife. Itu kesalahan orang Kristen. Hidup yang kekal itu bukan afterlife, tapi dari sekarang. Saudara mengalami hidup yang kekal, ini loh hidup yang kekal. Ya, kalau pengajaran zaman sekarang kan 5 langkah supaya kita masuk surga, jadi kita lakukan semuanya. Gimana sih supaya masuk surga? Bukan. Ini loh hidup yang kekal. Saudara harus alami ini setiap hari, setiap saat dalam kegiatanmu, bukan cuma di gereja aja, dimanapun. Ya, saudara lagi punya kegiatan, lagi kerja, lagi ngurus anak, lagi ngapain lah, lagi kuliah, lagi ngapain. Lakukan itu, hidup yang kekal itu. Bahwa saudara intim bersama dia dan Yesus Kristus yang telah dia utus. Ya, itu maksudnya hidup yang kekal. Saudara semua. Kalau kita cuma, saya mau buktikan satu hal, saudara pasti tertarik. Kalau kita cuma percaya, oh yang penting kita percaya Tuhan Yesus, Pak. Udah selesai di situ. Coba tolong dilihat di Kisah Para Rasul 8, saya buktikan. Ya. Turun. Ayatnya berapa? Coba. Kisah Para Rasul 8 ada seorang bernama Simon di situ. Lihat ini, ayat ke 13. Ya, kita baca. Simon. Ya, Simon ini tertarik sama kuasa Tuhan karena dia sendiri suka membeli kuasa Tuhan, ya. Ya seperti tukang sihir seperti itu. Simon sendiri juga menjadi percaya. Loh, dia jadi percaya Tuhan Yesus loh. Jangan dipikir dia nggak percaya Tuhan Yesus, dia percaya. Terus apa? Dibaptis lagi. Bayangin. Kayak kita juga. Ya. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar yang terjadi. Ya, terus lompat ke 15. Setibai di situ kedua orang itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terus 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ini orang percaya dibaptis kayak gitu. Ya, berikanlah serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tapi Petrus berkata, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli Allah dengan uang. Jadi di sini satu contoh. Tidak menjamin. Kalau saudara percaya sama Tuhan Yesus, lalu dibaptis, udah pasti selamat, nggak menjamin. Buktinya ini. Ya, jadi jangan cuma berhenti, oh aku udah terima Tuhan Yesus 10 tahun yang lalu. Aku pernah doa ngikutin seorang hamba Tuhan besar, bahwa aku mengundang dia masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan cuma itu, saudara. Ya, mungkin juga si Simon juga waktu itu melakukan itu.
Ya, dia percaya sama Yesus. Ya, bahkan kalau kita baca kitab Yakobus lebih serem lagi. Setan-setan pun percaya bahwa kepada Tuhan. Ya, kita tahu itu. Jadi saudara harus izinkan dia untuk ikutlah aku. Kayak tadi lagu bahasa Inggris katakan apa? I will follow you. Ya, I will follow you, aku forward. Ya, aku akan mengikut engkau. Izinkan dia menuntun. Apa sih maksud mengikut engkau? Roh Kudus itu dia nuntun. Kayak tadi saya kasih contoh. Dia nuntun kita satu langkah demi satu langkah. Ya, itulah maksudnya hidup yang kekal. Engkau mengenal Allah yang benar. Dan satu-satunya juru selamat Tuhan Yesus yang dia utus. Jadi benar-benar dituntun satu langkah demi satu langkah, itu hidup yang kekal. Ya, bukan cuma aku masuk surga, ya bukan cuma itu. Ya, zaman sekarang orang suka sekali tentang masuk surga. Kenapa? Karena enak saudara. Ya, kita mau nyantai di bumi, kita mau seenaknya di bumi dengan jaminan masuk surga. Siapa yang nggak suka dikasih firman kayak gitu? Ya, nikmatilah hidup, ya. Bersahabatlah dengan dunia, nanti kamu tetap masuk surga. Yang penting kamu terima Tuhan Yesus. Siapa yang gak suka digituin? Enak banget. Ya, kembali ke kisah 13 lagi. Terus tadi kita selesai di 39, coba lompat ke ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Jadi orang Yahudi mulai tertarik di situ. Ini ajaran yang menarik, ya. Kita nggak pernah tahu bahwa ternyata Mesias sudah datang, gitu loh. Jadi mereka diminta untuk bicara tentang itu lagi. Setelah selesai ibadah 43 ya, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Nah ini dia, Rasul Paulus adalah rasul yang membahas tentang kasih karunia Allah. Nah tadi seperti saya bilang, berbicara tentang kasih karunia, ini banyak aliran yang terpecah gara-gara ini. Ya, tapi kalau saudara tanya saya lebih percaya kasih karunia adalah satu kuasa dari dalam untuk memampukan kita untuk melakukan segala perintah Tuhan. Itu kasih karunia. Ya, tapi sekali lagi kalau tanya orang Calvin beda lagi. Kalau kasih karunia itu artinya kasih karunia adalah satu kuasa untuk memampukan segala yang Tuhan perintahkan. Karena manusia nggak mungkin bisa melakukan perintah Tuhan dengan kekuatannya sendiri, harus dikasih kekuatan. Itulah kasih karunia. Kalau saudara nggak percaya, cek setiap Alkitabmu, ya terutama di Perjanjian Baru, setiap kasih karunia diganti dengan kekuatan dari dalam, pasti matching, pasti cocok. Ya, itu sebenarnya satu kuasa, satu power. Oke, berikutnya 44. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Jadi pada tertarik sama khotbahnya Paulus sama Barnabas. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, ya hari ini tentang greater courage, dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Ada hidup yang kekal lagi di sini. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa yang lain. Ingat nggak saya bahas kisah 11? Ya, bahwa sebenarnya Rasul Paulus melayani bangsa-bangsa yang lain untuk membuat orang-orang Yahudi cemburu supaya mereka berpaling kepada Tuhan. Ya ini sama. Ya sebenarnya kepada kamu diberitakan, tapi kamu menolak. Jadi kami berpaling kepada bangsa-bangsa yang lain. Supaya apa? Supaya orang Yahudi cemburu. Ya, saya nggak pernah ngebahas ini. Oke. Saya mau ini nanti kita bisa baca sampai habis, sampai ayat ke 52 ya, di mana Paulus nanti sama Barnabas ditolak karena mereka dicuci otaknya sama orang-orang Yahudi yang iri. Ya ditolak, tapi Paulus dan Barnabas cuma kebaskan debu. Ya. Nah, tapi saya mau ngebahas tentang keselamatan, tentang juru selamat itu. Ya, kita lihat satu ayat di 2 Korintus 5. Pentingnya kalau saudara mengetahui, menyadari bahwa apa sih sebenarnya keselamatan? Apa sih sebenarnya hidup yang kekal? Ya, dan saya bersyukur sekali waktu saya pertama masuk ke sini, saya melihat ada perjamuan kudus. Berarti nanti Pak Michael
lainnya perjamuan kudus. Saya bersyukur sekali karena ini sangat connect dengan apa yang saya menjelaskan, sangat connect. Ya, saya berdoa waktu saudara nanti mengambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus, saudara mengerti sungguh-sungguh. Ya, bukan cuma setiap minggu pertama atau minggu kedua lakukan ini, tapi ada maksud tertentu. Ya, di sini 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 sampai ke 20. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada para rasul. Apa maksudnya di sini? Saudara, coba garis bawahi atau ingat-ingat kata pendamaian di situ. Dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri. Jadi sebenarnya pelayanan para rasul itu untuk mengajarkan. Hei, kamu sadar gak bahwa kamu telah didamaikan dengan Bapa di surga melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, seperti tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Jadi itu pelayanan pendamaian. Tuhan Yesus membawa manusia untuk didamaikan dengan pencipta. Apa sih maksudnya pendamaian kalau saudara tanya? Ingat gak? Waktu Tuhan menciptakan manusia, ya Tuhan Bapa berikan nafas hidupnya kepada manusia, lalu manusia itu hidup. Terus Tuhan ngomong apa? Kamu tidak boleh makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka kamu akan mati. Ya, kamu akan mati. Rohaninya mati. Tapi mereka tetap makan itu, Adam dan Hawa. Jadi nafas yang Tuhan berikan dalam hidup mereka itu terputus. Perhatikan ini, terputus. Karena pertama dikasih nafas supaya hidup, benar gak? Kejadian 2:7. Ya, ia mengambil tanah lalu dihembuskan nafas di dalam lubang hidup manusia, lalu manusia menjadi hidup. Manusia mati maksudnya nafasnya Tuhan terputus di situ. Cuman manusia aja. Ya. Yang itu maksudnya manusia terpisah sama Tuhan, itu maksudnya. Oke, ngerti sampai sini? Ya. Nah, waktu kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu mendamaikan antara Bapa dengan manusia. Ya, waktu tirai itu terbelah. Nah, karena itu Rasul Paulus katakan apa? Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan Bapa yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, saya mau jelaskan pendamaian itu nggak sesimpel aku percaya Tuhan Yesus lalu selesai. Nggak sesimpel itu. Ya, 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Diulang lagi sekali lagi. Ya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Diulang lagi sekali lagi sampai 3 kali. Ya, 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kristus itu Mesias. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Diulang lagi sampai 4 kali. Berarti penting nggak? Berita pendamaian itu penting sekali. Nah, tapi kesalahan orang Kristen cuma sebatas berhenti percaya Tuhan Yesus di situ aja. Ya, saya mau bahas kata pendamaian dengan Bapa di surga. Apa sih maksudnya pendamaian? Ya, apa benar waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita dibaptis, kita sudah didamaikan dengan Bapa? Berarti di situ. Apa benar di situ? Tadi saya kasih contoh Simon. Kisah para 8, dia juga dibaptis, dia juga percaya. Apa dia sudah didamaikan dengan Bapa di surga? Ya, saudara harus tahu. Kapan pertama kali manusia berdamai dengan Tuhan? Kejadian 1 dan 2, sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu pertama kali manusia didamaikan sama Tuhan. Damai, gak ada permusuhan di situ. Benar-benar satu hubungan yang intim dan luar biasa. Berarti maksud pendamaian dengan Bapa adalah kita harus masuk kembali ke situ. The state of human at that time. Ya, keadaan manusia waktu itu seperti apa sih? Manusia waktu itu nggak memikirkan dirinya sendiri. Nggak ada namanya ketakutan, nggak ada namanya kepanikan, nggak ada kekhawatiran, itu loh. Jadi waktu saudara terima Yesus, waktu saudara sungguh-sungguh percaya engkau Tuhan adalah juru selamat, kita harusnya masuk ke situ, gitu loh, satu titik seperti itu. Ya, nggak cuma berhenti di aku percaya udah gitu. Ya, kita KKR, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, udah berhenti. Enggak. Kita harus follow up dia sampai jadi muridnya Tuhan. Lihat sampai Paulus di follow up sampai benar-benar jadi rasul yang luar biasa. Ya, nah
Ada satu lagi mau saya bahas, kitab Kolose, coba lihat. Ini satu bukti. Kolose 1 ayat ke-20 sampai ke 22. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, ya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu, ini dia, kudus, tak bercacat, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi pendamaian Tuhan itu untuk menempatkan kita kudus, tak bercela, tak bercacat. Itu loh, harus ada continuation, ya, kelanjutan. Bukan cuma aku percaya. Kalau kita baca kitab Ibrani 6 tadi, ingat gak diajarkan apa? Tinggalkanlah asas-asas pokok, yaitu ajaran tentang Kristus. Disuruh tinggalkan. Dan kita harus maju. Jangan cuma ngarahin orang, ya kamu harus percaya sama Tuhan. Jangan cuma itu. Saya mau kasih contoh, waktu saya pelayanan ke Jepang, saya bersama dengan satu tim yang lain dari satu gereja di Makassar, ya. Tim yang dari Makassar itu melayani ke Tokyo, saya melayani ke Osaka, ya. Nah, waktu di Tokyo, saya tanya sama mereka, waktu setelah 10 hari kita kumpul di airport, saya tanya pelayanannya gimana. Mereka juga tanya sama saya, ya, pelayanannya gimana. Nah, saya tanya sama mereka pelayanannya seperti apa. Mereka bilang begini, oh kita ke jalan-jalan Pak, katanya gitu, ya. Kita ke jalan-jalan, lalu kita samperin orang-orang Jepang, kita ajak ngomong, ya, kebetulan salah satu tim bisa ngomong Jepang. Kita ajak ngomong, percaya nggak sama Tuhan Yesus, ya. Kalau nggak percaya kita injilin, kita doain untuk doa terima Tuhan Yesus. Mereka bilang begitu. Oh ya bagus, ya, oh banyak Pak, kita udah doain, mereka udah terima Tuhan Yesus. Oke. Lalu mereka tanya sama saya, Bapak pelayanannya seperti apa di Osaka? Saya bilang, oh enggak, kalau saya agak beda Pak. Saya waktu itu melayani satu gereja, terus ada orang Jepang di situ, perempuan, ibu-ibu. Ya, orang Jepang bajunya bagus, bajunya rapih, ya. Nah, ibu ini nikah sama orang Indonesia, ya. Nah, tapi karena ibu ini nggak ngerti tentang kekristenan itu apa, dia cuma ikut suaminya jadi orang Kristen. Udah dibaptis sih, udah percaya. Dia nggak ngerti apa-apa. Lalu habis kebaktian, waktu kita lagi makan-makan, ibu ini datang ke saya. Dia tanya, Pak, saya jujur, saya jadi orang Kristen itu ikut suami. Saya nggak ngerti apa-apa, ya. Saya cuma ya saya sama sekali nggak ngerti lah. Ibu suami juga jarang ngejelasin. Kalau menurut Bapak, saya harus gimana supaya saya kenal Tuhan? Dia ngomong begitu. Ya, saya cuma kasih ayat-ayat basic waktu itu. Oh, harus yang penting dekat sama Tuhan, baca. Pokoknya hal standar lah, baca Alkitab, doa segala macam. Terus waktu saya pergi, tiba-tiba Roh Kudus berbicara ke hati saya untuk kembali ke ibu itu. Ya, ini cerita nyata loh. Saya kembali ke ibu itu. Saya bilang, Ibu, saya punya pesan buat ibu. Tapi saya agak ragu-ragu jujur. Karena apa yang Roh Kudus suruh agak gak masuk akal. Ya, ini ibu-ibu Jepang, orang Jepang kaya-kaya kan. Ya, di Jepang itu uang paling kecil 1.000 yen. Uang kertas paling kecil 1.000 yen itu 120.000. Itu uang paling kecil. Ya, orang Jepang kaya-kaya. Ya, terus bajunya bagus. Tapi Roh Kudus ngomong ke saya hal yang aneh. Tapi saya harus taat. Ya, Ibu, saya dapat sesuatu buat ibu. Apa Pak? Dia bisa bahasa Inggris ya, saya ngomong begini. Saya dikasih tahu bahwa ibu hidupnya lagi sangat sengsara, lagi sangat menderita. Ibu penuh dengan cobaan, ibu putus asa sekarang nggak tahu gimana. Tiba-tiba dia langsung nangis di tengah-tengah semuanya, nangis benar-benar kayak bayi. Ya, dia agak gemetar gitu nangis. Saya juga sampai nangis waktu saya ngeliat itu. Ya, terus saya kasih ayat Mazmur 46. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku ini Allah. Ya, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Diamlah itu dalam bahasa aslinya Rafa. Rafa itu artinya menjadi lemahlah. Justru waktu ibu menjadi lemah, dilemahkan sama Tuhan. Tuhan mau menunjukkan Dia hidup. Dia tambah nangis ngomong begitu. Saya tunggu 5 menit kemudian sambil nangis, dia pegang tangan saya, dia ngomong begitu, Pak, saya baru menyadari
Tuhan itu nyata pada hari ini. Dia ngomong gitu. Ya. Sekali lagi, dua pelayanan berbeda. Yang di Tokyo sampai di Osaka. Kalau saya lebih cenderung menyangkal satu orang, cukup satu orang. Yang penting orang itu sungguh-sungguh kenal Tuhan sungguh-sungguh. Benar-benar saya follow up. Ya. Seperti waktu Tuhan Yesus melayani orang gila, tahu nggak? Orang gila yang dimasukin ke babi itu. Ya. Tahu nggak? Kalau kita baca, Tuhan Yesus khusus datang ke pulau itu hanya untuk satu orang, benar. Habis itu ngapain? Pergi lagi. Bayangin, hamba Tuhan zaman sekarang nggak ada yang bisa kayak gitu. Apalagi kalau hamba Tuhan besar. Dia cuma datang ke satu orang yang udah dihina orang, udah nggak dianggap sama orang, udah dianggap sampah sama orang, dijauhi sama orang. Hanya untuk itu, lalu dia pergi lagi. Gitu loh. Itulah pelayanan, itulah kehidupan yang kekal. Ngerti nggak? Tuhan nggak bilang, hei orang gila percayalah pada aku juru selamat. Nggak bilang begitu. Dia cuma bebaskan dia sampai orang itu menyadari ya, bahwa Tuhan hidup. Lihat waktu Tuhan ketemu Zakheus. Ya, tahu nggak yang naik ke pohon itu? Mau lihat? Tuhan nggak cuma bilang, kamu harus percaya padaku, aku juru selamat. Tuhan nggak ngomong begitu. Tuhan cuma bilang, aku hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Zakheus ngomong apa? Hari ini juga setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah kurugikan, akan kuganti 4 kali lipat. Dia ngomong begitu langsung. Langsung hati terbakar. Ya. Berarti saudara harus tahu hidup kekal itu seperti apa. Ya saya mau ngomong di sini begini, jangan puas, jangan bangga. Karena kita udah jadi orang Kristen udah lama, jangan bangga. Kejarlah hidup yang kekal itu. Apa? Dia menuntunmu. Ya, jangan cuma kita nyanyi lalu kosong. Dia benar-benar menuntunmu, benar. Yang tugas saya adalah apa? Menyadari, membuka your spiritual awareness bahwa sebenarnya Tuhan benar-benar menuntun. Ya, ingat, kita didamaikan supaya kita kudus, tak bercela, tak bercacat. Hanya Tuhan di dalammu bisa melakukan itu. Oke, beberapa ayat terakhir. Yohanes 6. Dan ternyata ibu Jepang itu, saya baru dikasih tahu sama gembalanya setelah itu. Gembalanya bilang, Pak memang ibu ini dia bisnis besar di Indonesia dan ditipu sama orang, jadi benar-benar habis bangkrut. Gitu loh, benar-benar habis benar. Ternyata seperti itu. Ya, dan hari itu dia menerima kehidupan yang kekal itu. Ya, oke. Yohanes 6. Ayat ke 50 dan 51. Kita sebentar lagi nanti Pak Michael akan layani perjamuan kudus, tapi saya mau jelaskan apa sih maksud Tuhan di situ. Saudara tahu nggak? Aduh, ini gini loh. Gimana cara ngomongnya? Saya udah melayani Tuhan cukup lama, dan saya sudah sering ambil perjamuan kudus, jujur. Tapi baru berapa tahun yang lalu saya sungguh-sungguh mengerti arti perjamuan kudus ini apa. Baru berapa tahun lalu. Ya, padahal saya sudah sering sekali ya ambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus. Apa maksudnya? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara harus tahu itu. Berarti harus ada darah yang tertumpah supaya dosa manusia diampuni. Kalau dulu kan apa? Darah kambing, ya, darah domba atau darah lembu, ya, itu untuk dipotong lembu. Waktu saya berjalan ke sini di daerah Kalibata itu Pancoran ada tulisan mau masuk surga gambarnya lembu, ya, saya nggak tahu itu apa maksudnya. Gambarnya lembu. Jadi harus, tapi ada benernya juga harus ada darah yang tertumpah gitu loh, meskipun bukan darah lembu, ya, oke. Tapi darah anak domba itu yang harusnya, itu Tuhan Yesus, ya. Nah, waktu Tuhan Yesus, tolong nanti kita ke sini lagi, tolong dilihat di Lukas 22. Satu ayat, Lukas 22 ayat ke 14 dan 15. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-samanya rasul-rasul. Aduh, ini kata-kata luar biasa. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku mati. Jadi gini loh,
dalam rangka Tuhan mendamaikan kita manusia dengan Bapa di surga. Ya, dia nggak bilang begini, inilah darah lembu yang kau persembahkan supaya kamu berdamai dengan Bapa di surga. Dia nggak bilang inilah darah kambing jantan supaya kamu berdamai kepada dengan Bapa di surga. Dia ngomong begini, this is my blood. Inilah darahku yang kutumpahkan bagimu supaya kamu kembali berdamai dengan Bapa di surga. Dan di sini dia ngomong, aku sangat rindu betapa dia merindukan kita untuk kembali ke titiknya semula itu. Kerinduannya itu, ya. Saya coba bayangkan waktu Tuhan Yesus di saat ini, betapa dia merindukan, mencintai manusia. Ya. Dia serahkan dirinya sendiri, dia serahkan tubuhnya, dia serahkan darahnya buat kita, supaya kita berdamai. Jangan cuma supaya kita percaya Yesus kok, jangan. Jadi waktu nanti kita ambil bagian di sini, saudara tahu betapa sakralnya Tuhan. Kalau nggak ada pengorbananmu, aku ini jadi apa? Apalagi aku ini bangsa-bangsa lain, Gentiles. Aku ini jadi apa sekarang kalau nggak ada pengorbanan? Gitu. Kalau nggak ada tubuhmu yang terpecah-pecah buatku, aku ini jadi apa? Gitu. Dia serahkan dirinya sendiri buat kita. Supaya apa? Itu ada supaya kamu kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Jadi waktu dia bawa kita ke sini, dia nggak mau yang aneh di sini. Dia mau yang kudus, tak bercacat, tak bercela di sini. Karena itu Tuhan bilang di Matius 5, ya, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa di surga sempurna. Ya, coba sedikit lagi deh sebelum yang tadi, sebelum Yohanes 6. Yohanes 20. Ini ada satu yang Tuhan lakukan tapi sering dianggap remeh, jarang sekali dikhotbahkan. Lihat Yohanes 20 ayatnya yang waktu itu Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya, ya, ayatnya yang ke-21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Perhatikan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa sih Tuhan lakukan? Sadar nggak? Tadi saya bilang apa? Waktu manusia jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, nafasnya terputus, hilang, manusia mati. Kan Tuhan udah bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu pasti mati. Berarti nafasnya terputus. Ya Tuhan lakukan apa? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Di hadapan murid itu gambaran manusia, saudara dengan saya, dihembuskan kembali nafasnya, dihembuskan kembali. Terimalah Roh Kudus supaya kita hidup, ya, supaya kita hidup kembali. Itulah hidup yang kekal, gitu loh. Dan sesungguhnya nafasnya udah tersambung kembali dalam diri kita. Ya, bisa tangkap gak apa yang Tuhan lakukan di sini? Oke, benar-benar yang terakhir tadi Yohanes 6. Saya selesaikan. Ayat ke-50 dan 51. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, waktu itu orang-orang Yahudi, bahkan murid-muridnya susah nangkep ini. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu gak makan diriku, maksudnya apa? Kalau kamu gak menjadi satu dalam pengorbanan diriku, kamu gak akan memperoleh hidup itu. Ya, roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang aku berikan untuk hidup ini. Jadi waktu saudara makan ini, ingatlah bahwa itu benar-benar tubuh. Yang ini bukan cuma satu rutinitas atau kebiasaan gereja, sebulan sekali atau sebulan 2 kali atau macam-macam. Ini sungguh-sungguh tubuh. Dan sungguh, kenapa sih dia digambarkan roti? Karena roti itu bisa kita telan, masuk dalam diri kita seperti menjadi satu dengan kita. Ya, nanti kita izinkan dia yang dalam diri kita mimpin kita sampai pada hidup yang kekal ini. Ya. Oke, saya berharap saudara tangkap ini. Dan itulah yang dimaksud dengan berdamai dengan Bapa di surga. Kita bangkit berdiri, saudara.